Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai kegiatan aktivitas proses belajar mengajar kita lewat daring, kita akan melaksanakan ibadah singkat lewat video yang akan bacakan. Ambil sikap yang baik beserta diri kami di rumah supaya kita memulai kegiatan ibadah singkat kita. Sebelum itu kita awali dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik yang bertata di dalam surga, syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari tadi malam hingga pada pagi hari ini. Kami masih bisa merasakan kasih-Mu, berkat-Mu berupa udara yang segar yang masih bisa kami hirup, sehingga kami masih dapat beraktivitas seperti biasanya. Ya Bapa, sebelum kami memulai aktivitas proses belajar mengajar kami ingin mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Kiranya sabda-Mu ini dapat mengetuk hati dan pikiran kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami sampaikan melalui pengantara Putra-Mu Yesus Kristus yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, peserta didik kami boleh membuka Alkitabnya. Kita akan membacakan firman Tuhan dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhnya Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menunjukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku meminta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesakitan Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mati diyakinkan, sekalipun orang yang bangkit dari antara orang mati." Demikian Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini, si kaya punya segala-galanya untuk meringankan penderitaan Lazarus, namun tidak melakukan sesuatu apapun. Ia tidak menyadari
seirusnya kesempatan sekarang ini untuk mempersiapkan hidup kekal di masa mendatang. Jadi bukan kekayaan yang menjauhkannya dari pangkuan Abraham, melainkan pengelolaan hartanya yang tidak baik. Kita diingatkan bahwa hidup sejati diukur bukan dari melimpahnya harta, status, sosial, atau kekuasaan, tetapi seberapa pedulinya kita untuk berbagi dengan sesama. Perumpamaan ini diceritakan Yesus untuk menegur orang Farisi yang mengandalkan kekayaan pengetahuan dan kekuatannya sendiri untuk mencapai surga. Kematian dan kebangkitan Yesus pun tidak bisa mengubah mereka yang sudah menutup hati bagi maksud sabda Allah. Kegagalan kita dalam mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah akan membawa kerugian besar bagi hidup sekarang ini dan mati. Baik, itulah renungan kita pada pagi hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, bantulah aku untuk selalu mengandalkan Dikau, sehingga aku tidak berhenti menghasilkan buah yang manis bagimu dan sesama. Amin. Doa tahun Santo Yosef. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya, kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. Oh Yosef yang terberkati, perlihatkan dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perbolehkanlah kami rahmat, belas kasih, keberanian, dan lindungi kami dari segala yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat.